Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pernahkah saudara melihat bulan purnama? Saat bulan purnama terjadi, cahayanya menghiasi malam yang gelap, dan keindahan dari sinarnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi tahukah saudara bahwa bulan itu tidak mempunyai cahayanya sendiri? Dia memantulkan cahayanya dari sinar matahari. Dia adalah reflektor dari matahari. Sama seperti Yohanes. Dia bukan terang, tapi dia memberikan kesaksian tentang terang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan berjudul diutus untuk bersaksi tentang terang. Mari kita sama buka Alkitab kita di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, "Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya." Ada 3 poin yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai identitas dari Yohanes. Siapakah Yohanes itu? Kalau dari ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia adalah seorang yang diutus oleh Allah. Ya, Yohanes adalah seorang yang diutus Allah. Dia tidak mengutus dirinya sendiri, tapi Allah lah yang mengutus Yohanes untuk menjadi saksi bagi dia. Dan di Markus pasal 1 ayat yang ke-2 sampai 4 dikatakan bahwa Yohanes adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan untuk poin yang kedua, misi Yohanes. Apa isi misi atau tujuan dari Yohanes datang? Di ayat yang ke-7 dari ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, dia datang bukan untuk memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, tapi dia memberikan kesaksian tentang terang itu. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus. Dan dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan bahwa Yohanes ini menjadi seorang pembaptis, terutama untuk membaptis Yesus. Yohanes juga memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus ini adalah terang, jalan, kebenaran, dan hidup, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Lalu poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah mengenai kerendahan hati dari Yohanes. Yohanes itu bukan sumber cahaya, dia bukan terang, tapi dia adalah pembawa terang, yang adalah terang itu diberikan langsung oleh Allah. Dia merendahkan dirinya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita bisa lihat bagaimana Yohanes itu merendahkan dirinya. Dia tidak untuk memegahkan dirinya, tapi dia memberikan kesaksian untuk terang, untuk Yesus. Lalu dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-7, "Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nah, kita bisa melihat bagaimana Yohanes ini sangat rendah hati. Dia bahkan merendahkan dirinya. Dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan. Dia adalah seorang yang datang lebih dulu untuk memberitakan terang tentang Yesus. Tapi dia bilang kalau membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Serendah hati itu. Lalu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Di saat orang-orang melihat Yesus membaptis orang lain, yang dimana itu adalah pekerjaannya Yohanes sebagai seorang pembaptis, tapi Yohanes tidak merasa marah, Yohanes tidak merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Yesus, tapi ia mengatakan bahwa Yesus itu harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes itu dia selalu menjalankan tanggung jawab dengan penuh kerendahan hati untuk meninggikan Yesus Kristus dalam setiap pemberitaan firman yang ia sampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Dan aplikasinya adalah sebagai mahasiswa, kita boleh saja menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua organisasi, officer, mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya macamnya. Tetapi semua pencapaian itu jangan sampai kita menggeserkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sumber itu semua itu berasal daripada Yesus.
Dan kita adalah reflektor yang membutuhkan terangnya. Jadi dalam setiap kegiatan, pencapaian, atau prestasi, kita harus tetap tunjukkan bahwa semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita harus memancarkan terangnya dengan memberikan kesaksian tentang Dia. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.